Oh, gitu ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas? Serius amat nih. Ya nih istri lagi telepon. Ustaz, Anda kan belajar satu sama Ustaz. Belajar apa? Hal pengen Anda tanyakan nih Ustaz. Ya gimana Ustaz? Ya, monggo masuk kita. Di dalam nih Ustaz. Ngobrol aja di dalam, biar santai. Ya. Kembali ke zaman 1400 tahun yang lalu Ustaz. Itu ada tipe-tipe cinta seperti apa itu Ustaz? Yang bisa kita pelajari Ustaz? Di zaman Nabi ada satu kisah yang cukup menarik lah. Kisah cinta antara Mughith dengan Bariroh. Ini disampaikan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Ibnu Abbas bahwa Mughith yang dulu adalah budak, Bariroh itu juga budak dulunya. Kemudian mereka menikah. Hanya Allah Subhanahu wa taala takdirkan Bariroh ini bisa menebus dirinya kepada majikannya. Dan itu karena dibantu oleh istri Nabi sendiri yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga Bariroh merdeka. Sedangkan posisi Mughith masih menjadi budak. Ya. Makanya kalau istri sudah merdeka dan Mughith posisinya masih menjadi budak, maka Bariroh punya dua pilihan. Satu, melanjutkan pernikahannya. Yang kedua, berpisah dari Mughith suaminya. Dan ternyata Bariroh milih pilihan yang kedua. Bariroh pengen pisah dengan Mughith. Hanya itu yang kemudian membuat sahabat mulia Mughith tidak siap. Begitu Mughith tidak siap, apa yang dilakukan oleh Mughith, Mas? Yang dilakukan Mughith itu kemanapun Bariroh pergi, dipuntutin dari belakang sambil nangis. Serius Ustaz? Serius ini? Masya Allah. Nah, iya. Nabi takjub. Bahasa sekarang nggak bisa move on Ustaz. Ya betul. Bahasa orang hari ini belum bisa move on. Kalau Barirohnya bisa, Mughithnya yang belum bisa. Makanya begitu Nabi melihat Bariroh berjalan di depan, Mughith di belakang Bariroh membuntuti sambil nangis. Maka Nabi berkata kepada Abbas, "Wahai Abbas, apakah engkau tidak takjub terhadap cintanya Mughith pada Bariroh dan bencinya Bariroh kepada Mughith?" Bertepuk sebelah tangan. Dan itu hadir di tengah-tengah generasi mulia para sahabat radhiyallahu anhum dan dilihat oleh Nabi karena Nabi kasihan dengan Mughith. Maka Nabi menemui Bariroh. Bariroh, seandainya engkau kembali lagi jadi istrinya Mughith. Bariroh bertanya, Rasulullah, ini perintah atau hanya usulan? Nabi mengatakan, ini hanya sebuah syafaat yang aku berikan untuk Mughith. Ini hanya usulan. Maka Bariroh mengatakan, aku sudah tidak lagi punya hajat, punya perlu kepada lelaki itu. Masya Allah. Ya, jadi Berat Ustaz. berat. Makanya biar orang-orang yang punya hati kuat yang menanggung cinta itu. Jadi ujungnya nggak kembali lagi Ustaz? Nggak kembali lagi. Masya Allah. Dan Bariroh akhirnya berkhidmat kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha karena Aisyah adalah yang membantu proses merdekanya Bariroh. Kemudian Bariroh menjadi sahabat wanita yang sangat mulia, ahli ibadah, ahli ilmu, sepeninggal Rasulullah Muhammad SAW. Terus nasibnya Mughith gimana Ustaz? Nasibnya Mughith ini yang saya belum tahu akhir dari perjalanan cinta beliau seperti apa dan riwayatnya bagaimana. Saya belum tahu. Masya Allah. Nasibnya nggak bisa move on emang nggak jelas ya. Lah iya. Makanya kalau hati itu lemah, jangan main-main dengan cinta. Masya Allah. Berat. Itu kuncinya. Iya.
Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Ya, Ilmu barakallahu Ustaz. fiik. Insyaallah. Barakallahu fiik. Sampai ketemu lagi Ustaz. Ayo kalau. Assalamualaikum. Oh, gitu ya Ustadz. Ustaz, silakan diminum tehnya. Terima kasih Mas. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukron. Alhamdulillah. Ustaz Helvi. Oh iya Mas. Gimana ini lama nggak ketemu? Wah, iya kangen juga nih Ustaz. Lah iya. Ustaz, aneh pengen melanjutkan obrolan kita waktu itu tentang kisah Bariroh dan Mugis Ustaz. Oh Itu iya. banyak pelajaran yang bisa diambil dari kisah cinta Bariroh dan Mugis. Sekarang coba mungkin ada kisah cinta yang lain yang bisa kita dapatkan pelajarannya Ustaz. Oke, jadi kalau Bariroh sama Mugis kemarin tema besarnya kan tentang cinta yang bertepuk sebelah tangan. Iya. Lah kali ini saya mau menyampaikan kisah cinta tentang kesetiaan. Nah, itu saya banget Ustaz. Itu yang mahal hari ini, karena kalau babnya cinta mah itu mah gampang. Kan itu ya, tapi untuk setia itu yang tidak mudah. Kayak sampean itu Mas. Langsung diuji ini. Iya. Ustaz, lanjut Ustaz. Kita nggak sabar Ustaz, mau dengerin Ustaz. Ya, kisah yang berbicara tentang kesetiaan yang bagi saya sangat menakjubkan itu adalah kisah antara Zainab putri Rasulullah SAW dengan Abul As bin Robi. Keduanya menikah ketika Rasulullah SAW belum diangkat menjadi Rasul. Sehingga ketika Abul As bin Robi sedang safar, maka Zainab menerima dakwah ayahnya sehingga Zainab masuk Islam. Akan tetapi suaminya belum masuk Islam. Begitu suaminya sampai rumah, diceritakan tentang keislaman itu, lalu suaminya memutuskan untuk tidak masuk Islam. Wah. Sehingga ketika itu antara Abul As dengan Zainab Cerai Ustaz? Tidak cerai karena ketika itu belum ada Syariat. belum ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala bagi wanita muslimah untuk menikah dengan laki-laki yang masih belum masuk Islam. Ya. Hanya ketika itu Rasulullah SAW tidak memisahkan mereka sampai pada akhirnya turun sebuah syariat yang besar dalam agama ini, yaitu syariat hijrah. Begitu ada perintah hijrah, maka umat Islam yang mampu di kota Mekah wajib untuk hijrah ke kota Madinah. Antum tahu apa yang dilakukan oleh Zainab karena dirinya harus hijrah kepada Rasulullah? Terpisah dengan Abul As? Tidak. Zainab menemui ayahnya. Bilang kepada Rasulullah untuk tetap tinggal di kota Mekah bersama dengan anak dan suaminya. Masya Allah. Antum tahu di sini pilihannya berat Ustaz ya? Iya. Antara hijrah dengan berpisah dengan anak dan suami atau tetap di Madinah, tetap di Mekah, bersama dengan suami dan anak. Antum tahu Nabi memilih apa? Menyuruh Zainab untuk apain? Nabi mengizinkan Zainab untuk bersama dengan Abul As dan dua putranya. Maka bagi saya ini salah satu menarik Ustaz ya? Hal yang sangat menarik di mana seorang nabi, seorang ayah yang sangat memperhatikan perasaan anaknya. Itu syariat ya. Tapi Rasulullah SAW ya sangat memperhatikan perasaan anaknya. Hingga akhirnya puncak kesetiaan itu adalah ketika 2 tahun setelah Nabi hijrah. Terjadi perang besar pertama dalam Islam, dan itu perang Badar. Di mana Mekah, kafir Quraisy berperang bersama dengan umat Islam di kota Madinah. Abul As berangkat juga Ustaz? Abul As berangkat tapi ada di barisan musuh. Waduh, berat lawan orang tua Ustaz. Ya, sehingga antum bisa bayangkan ketika itu Zainab radhiyallahu anha berkata bahwasanya sesungguhnya yang aku khawatirkan adalah matahari terbit dan aku mendengar berita anakku yatim atau ayahku meninggal. Masya Allah. Pilihannya itu. Berat sekali Ustaz. Ya, jadi
ujian kesetiaan yang memang tidak ringan. Karena kalau kafir Quraisy yang menang dari Mekah, gitu ya, maka di umat Muslim Madinah ada Rasulullah. Kalau umat Muslim di Madinah menang, maka di barisan kafir Quraisy Mekah itu ada suaminya. Gitu ya. Pilihan yang sulit. Pilihan yang sulit. Perang itu berat sekali, perang Badar itu berat sekali. Betul. Zainab. Dan itu perang besar pertama dalam Islam. Sampai datang suatu hari, pembawa berita dari Madinah datang ke kota Mekah. Lalu Zainab bertanya, ya, bagaimana keadaan ayahku? Pemberi berita itu menyampaikan kalau Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan. Dan bagaimana suamiku? Nah, gitu ya. Jadi begitu dapat berita tentang ayahnya Rasulullah menang, Zainab langsung sujud berterima kasih kepada Allah. Tapi ada satu lagi kegundahannya. Suaminya. Dia mencintainya. Dia sangat menyayanginya. Maka begitu dijawab, suaminya ditahan oleh Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Zainab? Zainab melepas kalungnya. Ya, dan digunakan untuk menebus suaminya. Masya Allah, indah sekali. Kalung itu, ya. Kalung itu antum bisa bayangkan. Wanita hari ini di mana suaminya dalam kondisi yang sulit. Ya, tapi dia tidak tinggalkan suaminya. Masya Allah. Bahkan dia rela berkorban, memberikan harta paling mahal yang dia miliki. Dan itu adalah kalung. Antum tahu itu kalung siapa? Itu kalung warisan dari Khadijah radhiyallahu anha. Masya Allah. Sampai merinding Zat, denger ya Zat. Jadi seperti itu perjuangan Zainab radhiyallahu anha. Sampai akhirnya kalung ini dititipkan kepada saudara kandungnya Abul As bin Rabi. Supaya dibawa ke Madinah untuk menebus suaminya. Rasulullah SAW duduk. Dan di depan Rasulullah SAW itu ada harta-harta yang digunakan oleh orang-orang Quraisy untuk menebus tahanan-tahanan. Maka Nabi begitu melewati harta berupa kalung itu, Rasulullah SAW mengenali kalung itu. Karena itu adalah kalung Khadijah radhiyallahu anha, istrinya, yang diwariskan kepada Zainab putrinya. Rasulullah SAW menangis melihat kalung itu. Kemudian berkata kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, sesungguhnya Abul As selama menjadi menantu dia bukan orang yang hina. Dia bukan orang yang jahat. Maka bagaimana pendapatmu jika kita bebaskan dia dan kita kembalikan kalung ini kepada Zainab putriku? Maka para sahabat menyetujui itu. Membiarkan Abul As bebas. Kemudian mengembalikan kalung itu kepada Zainab. Dan Rasulullah SAW berpesan kepada Zainab, wahai Zainab, janganlah engkau menyia-nyiakan kalung ini. Zahirfi. Iya Mas, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjutin kisah kemarin dong, Ustaz. Yang itu Zainab sama Abul As. Iya, Ustaz, itu penonton pada bercucuran air mata, Ustaz. Allah. Terbawa dengan pembawaan Ustaz, insyaallah. Ya memang begitu itu, Mas, tentang kesetiaan memang mengajarkan kita banyak hal. Ya Ustaz, kemarin kan terakhir itu ketika Ustaz menyampaikan ketika Rasulullah berpesan kepada Zainab bahwa kalungnya akan dikembalikan, berpesan untuk tidak menyia-nyiakan kalung ini. Ya, lanjutannya apa tuh Ustaz? Kita nggak sabar mendengar.
Lanjutannya Nabi juga berpesan kepada Abul As bin Rabi, menantunya, untuk mengantarkan Zainab pulang ke Madinah. Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan ayat yang mengharamkan orang wanita muslimah menikah dengan laki-laki yang masih kafir. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Jangan kalian nikahkan putri-putri kalian dengan laki-laki musyrik, karena budak laki-laki yang beriman lebih baik daripada mereka. Artinya itu Abul As mengantar, habis itu berpisah, Ustaz? Ya, Abul As bin Rabi pulang ke Mekah. Begitu pulang ke Mekah bilang kepada Zainab, ya, bersiap-siaplah kamu karena sesungguhnya aku akan melakukan perjalanan. Zainab bertanya, kita mau kemana? Abul As mengatakan, aku akan menghantarkanmu ke Madinah. Begitu. Ya. Reaksinya gimana, Ustaz, Zainab? Reaksi Zainab adalah, apakah engkau tidak mau beriman, masuk Islam, kemudian tetap bersamaku di Madinah? Ya. Menarik, Ustaz. Dan Abul As mengatakan tidak. Abul As mengatakan tidak. Ya, sehingga sampai di bab ini memang yang banyak berbicara tentang kesetiaan adalah Zainab radhiyallahu anha. Setelah itu dikembalikan ke Madinah bersama Rasulullah dengan sangat baik, karena memang Abul As bin Rabi adalah menantu yang sangat baik, menepati janji, santun, tutur katanya jujur, dan seterusnya. Dan itu akhirnya Zainab di kota Madinah, Abul As ada di kota Mekah, dan itu kurang lebih berjalan selama 6 tahun. Dan selama 6 tahun itu banyak laki-laki, para sahabat yang ingin melamar Zainab kepada Rasulullah, tapi Zainab tidak mau karena masih tetap berharap. Ini husnudon kepada Allah, husnudon kepada Allah dari seorang istri untuk suaminya. Masya Allah. Husnudon kepada Allah bahwa suaminya suatu saat akan Allah bukakan hatinya untuk menerima hidayah. Masya Allah, Ustaz. 6 tahun itu harus menahan. Ya. Abul As apa yang dilakukan, Ustaz, selama 6 tahun, Ustaz? Begitu tahun ke-6, Abul As ini kan pedagang yang luar biasa, pedagang yang hebat, maka dia membawa dagangan milik orang Quraisy untuk dijual ke Syam. Cuma masalahnya di tengah jalan dihadang oleh pasukan Madinah. Sehingga hartanya diambil, Abul As ditangkap. Itu 2 kali, Ustaz? Begitu ditangkap sampai Madinah antum bilang ya. Jadi kita bicara tentang kesetiaan seorang Zainab ya. Begitu ditangkap sampai Madinah, maka Abul As tanya tentang rumah Zainab yang mana. Begitu ditunjukkan rumahnya yang itu, maka Abul As masuk ke sana dan minta perlindungan dari istrinya. Sehingga begitu selesai sholat subuh, ya, itu terjadi waktu malam. Begitu Rasulullah selesai mengimami sholat subuh, tiba-tiba di barisan paling belakang itu Zainab radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menjamin perlindungan keamanan untuk Abul As. Ya. Lalu Nabi mengatakan, suara siapa itu? Sahabat berkata, itu adalah suara Zainab, putrimu, wahai Rasulullah. Lalu Zainab berkata, wahai Rasulullah, Abul As ini, ya, kalau toh dia orang jauh, tapi dia ini adalah anak bibiku dan dia adalah ayah dari anak-anakku, maka izinkan aku untuk memberikan perlindungan keamanan kepadanya. Nabi adalah seorang nabi yang sangat paham perasaan anak-anaknya. Maka Nabi minta izin kepada sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, Abul As orang baik. Selama menjadi menantu, dia tidak jahat. Maka bagaimana pendapatmu jika aku membebaskan Abul As dan mengembalikan harta yang dibawa oleh Abul As yang kita rampas? Dan sahabat mengizinkan itu. Sehingga ada dialog yang sangat menarik setelah itu. Nabi berpesan kepada Zainab, muliakanlah
Abul As karena dia adalah ayah dari anak-anakmu, tapi kamu nggak boleh satu kamar dengannya karena tidak halal. Ya, karena tidak halal. Setelah itu ada dialog menarik antara Abul As dengan Zainab. Zainab bertanya kepada Abul As, wahai Abul As, apakah perpisahan selama 6 tahun ini terlalu ringan bagimu? Masya Allah. Maka jawaban Abul As adalah tidak. Ini sangat berat bagi hati. Lihat ya? Yeah. Jadi ternyata Abul As sendiri adalah orang yang baik, yang setia, yang menepati janji. Cuma masalahnya dia tidak beriman. Itu. Kemudian Zainab menawarkan lagi, apakah engkau tidak masuk Islam, setelah itu kita hidup bersama, gitu. Abul As mengatakan tidak. Ya. Sampai akhirnya Abul As pulang lagi ke Mekah. Begitu pulang ke Mekah, maka sampai di Mekah Abul As memberikan harta milik orang-orang Quraisy yang dititipkan kepadanya. Setelah semua dibagikan, maka Abul As bertanya, adakah harta yang belum aku kasih dari amanah yang kalian titipkan kepadaku? Orang Quraisy mengatakan tidak ada. Maka Abul As berkata, maka sejak ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Kesetiaan sampai membawa hidayah, Zat. Iya, kesetiaan yang membawa hidayah. Luar biasa. Ya, luar biasa. Dan itu tidak lain karena Abul As melihat kesetiaan istrinya. Keberkahan kesetiaan seorang istri itu adalah kebaikan untuk suaminya. Jadi kalau kesetiaan istri pada suaminya diberkahi oleh Allah. Karena memang tujuannya adalah untuk menegakkan syariat Allah di dalam keluarga. Maka keberkahannya luar biasa seperti itu. Masya Allah. Ya. Tabarakallah. Sehingga ya harus Abul As akhirnya kembali ke kota Madinah, menyampaikan keislamannya dan minta izin untuk nikah kembali dengan Zainab dan diizinkan oleh Rasulullah. Masya Allah, indah sih ya. Bertemu. Indah sekali terakhir. Bertemu. Hanya setahun setelah menikah lagi, Zainab radhiyallahu anha meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu membuat Abul As sedih. Sehingga Nabi sangat menenangkan Abul As, ya, menghibur Abul As. Karena antum bisa bayangkan, sekian belas tahun hidup bersama dan Zainab menunjukkan kesetiaan kepadanya. Dan baru bisa bersua dalam naungan Islam untuk membalas kesetiaan itu belum lama. Dan Allah sudah memanggilnya. Dan Abul As meninggal kurang lebih 2 tahun setelah Zainab radhiyallahu anha meninggal dunia. Akan tetapi orang beriman, perpisahannya tidak hanya sekedar berhenti ketika jiwa meregang jasad, tapi kebersamaan bersama pasangannya akan berlanjut hingga nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-akhilla ba'dhuhum li ba'din yawma idzin aduwwun illal muttaqun. Orang yang saling cinta mencintai di dunia, pada hari itu di mahsyar nanti, sebagian mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Padahal di dunia mereka saling mencintai. Illal muttaqun. Kecuali orang yang melandasi cintanya di atas pilar ketakwaan. Begitu, Mas. Maka pelajaran mahal bagi keluarga-keluarga muslim hari ini, bahwa selama semua warna-warni cinta di dalam rumah tangga kita ada di atas pilar keimanan dan ketakwaan, insya Allah itu akan membawa kita untuk bersama sampai ke surga. Allahumma sholli. Oh, gitu ya Ustadz.